juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali. Itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam, ini anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitabus siyal namanya. Di takrib ada kitabus siyal. Dan di situ ada penjelasan mangkutila dunamali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu. Gak punya hak nuntut kisos karena dia anggap gak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja. Saya tidak mau membunuh orang apa? Mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir Ali ku geblek. Wong mukmin kok pengen mateni wong mukmin. Muawiyah ya geblek pisan. Wong mukmin kok pengen mateni orang. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah istihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya istihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur tuh, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya dilatih berpikir apa? Nubuwah disebut al-ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini. Saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal. Bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufrun, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi buruhnya orang non-muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, Sodaqah Rasulullah, ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut. Malah tidak disuruh nganter. Pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing. Dia akhirnya walhasil lari terus keluar, terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa mak. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran itu tadi. Saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemak. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa? Mati.
Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter. Yang masyhur ya seperti Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non-muslim, kalau bikin aturan ya ala non-muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat diobrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang Khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyalek, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau usah dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansori itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat. Ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu. Karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'it tolil hakti untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang berjuang. Nah ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah berat. Nah sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya Pak Bahar. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat. Pornografi dijual, tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual, apa saja dijual. Kalau tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu sukan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang, kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Makau jadi kota judi. Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang kamane wong muda dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan. Akhirnya rapat isu. Tapi barokah tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, enggak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan
Asal lawannya batil, kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh karena siapapun yang jadi soleh itu nggak boleh. Karena kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Sekarang ya seperti itu. Kamu biasa heroik, biasa ngasih kiai kamu, ngasih hadiah kamu, biasa ngasih ibu kamu uang. Ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang, dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang nggak pernah kerja, terus kamu marah-marah, ini tidak adil. Saya yang memberi nggak dikasih, ini yang nggak kerja dikasih terus. Loh kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa? Pasien. Kamu milih jadi pahlawan apa pasien? Pahlawan. Jadi sebetulnya faham-faham ekstremis ini dari kegoblokan. Dari kegoblokan berpikir nubuah sehingga tidak punya rasa ibadah. Nah ini yang menjadi orang-orang ekstrim. Jadi korban pertama ekstremitas itu bukan sahabat tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi dibilangin oleh mereka, "I'dil ya Muhammad, kamu kalau bagi harus adil." Pikiran mereka kalau adil sama rata sama. Jadi kalau pakai pikiran itu, saya minum di sini itu haram, mau ndak ikut bikin kok minum. Enak tamu, toko-toko mangan, sing masak kangelan itu jadi edan bareng. Itu sama seperti kasusnya Bahram Al-Majusi. Dia itu seorang raja kaya, punya anak cantik. Dipikir-pikir, anakku ayu dirabi nang liya rugi, sing gedhekno aku sing rumah aku dirabi wong liya. Maka dia berpikir mau dinikahi sendiri. Karena tadi melihat Mas Nadif kayak orang Kenya tadi, apa Nigeria? Nigeria. Malah gak layak itu maksudnya orang. Ini Mas Nadif ini termasuk harus mendukung gerakan tidak ekstrim. Nyawanya masih itu karena barokahnya beliau agak-agak gitu. Tapi nggak sampai liberal ya, agak-agak pokoknya itu. Karena ketika ada gerakan ekstrim di Mesir, itu termasuk dia DPO. Ternyata setelah ada intelijen, beliau pas buka itu nggak makan dulu tapi rokok dulu. Wah ini mesti orang sekuler, nggak ekstrim. Akhirnya nyawanya sampai sekarang itu barokahnya rokok pas iftar itu pas. Nah tanya ini masih hidup, iya mas ya? Ya pernah sepuh sama saya. Jadi pikiran-pikirannya Bahram itu seperti itu. Walhasil akhirnya Bahram itu menikahi anaknya sendiri. Masyhur itu dalam cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di Masjid Haram sama Rasulullah, ditemuin gitu. Terus kata Rasulullah, salam saya untuk Bahram Al-Majusi. Ternyata dicari-cari nggak ada Bahram lain kecuali Bahram yang berdua, bahkan anaknya sendiri mau dinikahi. Ya cara berpikir karena seperti itu. Kalau kita berbuat banyak harus dapat. Itu bahaya. Bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kalau biasa ngasih ya ngasih saja, itu heroik. Itu bagus. Jangan biasa ngasih sekarang bermental apa? Pas. Makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah sepuh itu, dikasih itu bingung. Karena saya ya masih waras itu. Jadi kalau dikasih itu bingung. Tapi banyak juga guru-guru yang dulu ngaji lama setelah ngajar di pondok alma maternya nuntut. Itu saya tidak tahu itu. Itu sudah ada agak-agak kayak itu tadi. Walhasil si Bahram tadi itu, ini cerita harus saya teruskan karena nggak boleh diputus. Dapat salam dari Rasulullah, ternyata di balik nakalnya dia itu pas mau bulan pertama, malam pertama itu ada seorang janda sepuh ke situ. Ganggu dia tentu ya. Ketika dikejar pulang lagi sampai 3 kali. Dia tanya, "Kenapa Bu kamu begitu?" Katanya, "Saya ini anak-anak saya kelaparan. Kalau saya pulang anak-anak saya nangis minta makan. Saya ingin minta Anda. Tapi setelah saya ingat Anda ini majusi, saya mukmin, saya mukminah, saya pulang." "Ya sudah Bu, kamu di rumah saja. Nanti saya kirimi makan." Dikirimi sendiri, padahal dia seorang raja, orang kaya. Barokahnya itu dia dikasih tobat sama Allah. Dan paginya ketemu tamu yang mengirimkan salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya Bahram ini menjadi muslim. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya jasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen,
Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak nerima itu satu. Kenapa setiap ghanimah, harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam? Dan yang perempuan jadi amat, kemudian juga digauli orang Islam. Yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam. Kok kayak garong? Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi, senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul. Karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Pak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang. Ya seperti itu. Paham? Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat aymah. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya, sama-sama ekstrim. Nah ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba, itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting, karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taktuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial. Karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini. Laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga enggak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil, terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim. Tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la darara wa la dirar, dia menyalahi aturan ini. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih-fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakadha wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan. Ya hanya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam kok harus di depan? Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh, enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam, jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua, sholat ghaib.
Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat gaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Belakang. Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak-atik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasih. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil anaknya kiai, putu kiai. Saya itu ya mulang tuh senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan malah sekarang pasien itu malah kayak cemen, kayak turun kelas itu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja. Rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini, kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal. Mau minta apa gitu. Terus dia pulang ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah, itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai raja. Kalau sampean kan uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh, orang mikir seperti itu. Memang salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, Amar rojul adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi. Mereka itu dapat kambing, dapat sapi, terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu. Dan alhamdulillah nggak dibales. Semoga balasannya di akhir. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi, saya rak turun kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik. Kalau ada orang NTT yang masih non-muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah, ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada apa? Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang nggak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis.
Jadi metode bil hikmati ya ada, mengidhatul hasanah ya ada karena orang kafirnya sudah apa? Mati. Terus, pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain yang ngawal Jibril? Halnya Israel lebih efektif. Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril kan, enggak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot. Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir. Jadi saya kira demikian. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Ya. Sebenarnya bisa latihan di fikih. Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya, cerminan dari pikiran apa ulama yang tidak tekstual. Ya, seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min aqidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok tamr. Tamr itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan putih ahlil balad. Hanya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamr diganti kod, diganti apa? Kod. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamar harus apa? Makanya saya pernah debat. Pak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi. Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal, saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok pada sini. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran, enggak hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrang tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu, yang tadi diceritakan Mas Natif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Ah ya, tidak mau juga kan? Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Tidak usah sok suci isi sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika era Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada. Kata Abu Bakar, huwa Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Mau gak dimanage ya negara tertib. Umar bikin pasukan. Pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak. Militer itu ditunjuk. Ya digaji pakai Diwanul Murtazikoh. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah. Huwa Rasulullah. Mau tidak tertib pun tetap negara stabil. Karena ada karisma. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak persis Nabi? Katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtazikoh. Utsman juga sama, di-manage negara. Sayyidina Ali juga di-manage. Kalau Nabi tidak. Tapi tidak apa-apa, karena ada karisma. Sama tak cerita nih, masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan, Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Era Abu Bakar enggak. Sorry ya Abu Bakrin, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik, orang dipimpin Badola itu tidak usah metai, santri sudah nurut. Dipimpin Usman Nazif, gak bikin pelaturan, habis pondok. Kalau tidak ngancam, gak gini, ditakzir, gak gini, habis.
Zaman Badola dehem tok santri wedi. Mas Nadif dehem oh, enggak. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini. Saya mau perang. Oh itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri. Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini ketulitu alas tubuh khairikum. Saya ini memimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan. Itu pertama orang-orang bilang apa? Fawwala uqiman nakabisef. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul. Jika diaturlah, ini ada militer, ada pengawal, ada Baitul Mal. Era Umar lebih modern lagi, ada Diwanul Murtazikoh, ada macam-macam. Ya Rasulullah nggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul. Padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuwah. Ya khasnya Rasulullah sebagai apa? Coba Nabi itu istrinya 9. Semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nadif kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nadif? Kan enggak. Nah, jadi saya mohon, sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena enggak mau belajar. Enggak mau belajar. Kalau mau belajar itu kata Imam Ghazali itu dalam kitab Imla, Al-Imla fi Iskalatil Ikhya itu. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Yang namanya ma'ani itu awsa'u minal ibarat. Jadi yang fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Jadi yang namanya makna itu lebih luas minal apa? Ibarat. Nah, ini contoh yang paling nyata ya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, itu Sayyidina Ali bilang, sebaiknya Muawiyah kirim delegasi, mediator. Saya juga kirim mediator. Terus orang-orang Khawarij karena tadi tekstual. Mahada ya Ali. Ini apa ya Ali? Lam yujad fi kitabillah. Aturan mediator itu tidak ada di Quran. Bahwa kalau kita perang harus ada mediator itu tidak ada. Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika lelaki dan perempuan, suami istri terjadi shiqaq, terjadi konflik, maka suami kirim satu mediator, yang pihak perempuan juga kirim mediator. Terus Sayyidina Ali ngendikan wa amru Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat Muhammad lebih serius ketimbang urusan hanya sekedar suami dan istri. Maka kita butuh hakam, butuh mediator. Baru 4.000 orang Khawarij tobat ngikuti pikirannya Sayyidina Ali yang tidak tekstual. Sama seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah mau perang Badar, saya ini mau perang Badar kata Rasulullah. Musuh saya itu 1.000 lebih. Kalian hanya 313. Apa kita teruskan? Itu sahabat langsung bilang gini, saya itu hafal teksnya. Idzan lanaqulu laka kama qalat banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhab anta faqatila inna ma'akum muqatilun. Ini kelihatan sekali bahwa para sahabat sudah ada tekstual. Orang-orang Bani Israel ketika melihat Musa katanya sakti dan orang dekat Allah, itu cara berpikir orang Bani Israel gini. Walhasil ada perintah supaya Musa itu merangi kaum Jabarin. Orang Jabar ini gagah-gagah. Pikirannya orang Bani Israel. Musa kami itu sakti dekat Allah. Ya sudahlah sama Allah saja sana. Tak tunggu di rumah kabarnya. Itu kan sama dengan santri semedit. Rohya ini suga. Sekiaiku suga. Serasa tak pikirkan seperti itu. Ya sama seperti itu. Nabi ku kekasih Allah. Mesti perang menang. Serasa tak ewangi mesti menang. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna. Kok itu? Ya sudah kamu berangkat saja sama Tuhan. Tak tunggu di rumah. Tapi apa kata para sahabat Ansor ketika Nabi minta supaya mereka dukung di perang Badar? Langsung bilang, idzan lanaqulu laka kama qalat banu Israil. Kita tidak akan bermental kayak Bani Israil. Ini tekstual apa? Enggak. Mereka punya mafhum, punya pikiran. Cara Mas Nadif punya kreatif. Bahwa ini mental yang bejat, kita tidak akan meniru seperti itu. Sahabat. Jadi dulu sahabat itu makna di Quran juga ada tekstual. Jadi bisa memahami. Nah sekarang orang memaksa semuanya harus tekstual.
Ya meskipun tadi jangan terlalu liar terus menjadi liberal. Tapi saya tidak tahu kalau contohnya Mas Nadiem tadi pakai kondom, istiqlal tidak tahu itu pikirannya Jil apa Mas Nadiem tidak tahu saya itu tidak tahu kok sampai sembeling itu saya tidak tahu itu. Oh, lagi juga kalau tidak bisa nyontohkan yang di luar itu, saya itu ya tidak tahu. Mulai dulu ilmunya seperti itu terus, ya tidak tahu lagi. Jadi mulai dulu zaman Nabi pun itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi tekstual atau harfiah itu ya enggak. Nyatanya sahabat langsung bilang idzan lanaku rulaka kama qalat banu apa? Esra. Jadi ini saya kira demikian, nanti kalau ada yang tanya monggo. Itu ibadah sing ringan-ringan mawon. Tapi dadekne mlebu swarga. Terus kula badhe cerita siji mazhab Hasan Syadzili. Terus Hasan Syadzili niku toreko sing dianut Gus Wafi. Kula nggih beberapa kali dapat ijazah saking Mbah Mun, saking bapak kula. Di antaranipun nggih pesen teng Gus Wafi, sebagian lewat kula ziarah teng Barozak Termas. Abdul Hasan Asyadzili itu nate pas teng dalem ditamoni pemuda niku ngrudu, di kampung kami banyak maksiat, di kampung kami banyak kesalahan niku sepundi. Jawab Abdul Hasan Asyadzili niku ringan, sehingga mboten sragen, contohnya mboten sragen sakjane nggih persis, tapi umum niku dereng ngeten sragen kok tenggen kula kathah maksiat ngeten. Jawab Abdul Hasan Asyadzili enteng ngoten, man ahabba alla yu'sawaha fi ardi alla yu'sawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu wa alla tadhara syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong bayangno donya ora ana salah iku padha karo ora kepengin roh ghafure Allah Subhanahu wa taala. Mulane mazhab Syadzili paling bandel, ngurusi wong bandel paling bandel ya mazhab Syadzili. Nangger kiai Syadzili iku ora umate macam-macam. Mane teng Indonesia niku penak, sing keturunan putih seneng Nabi, sing ireng nggih seneng Nabi, sing ora keturunan nggih seneng Nabi. Mulane setan niku bingung. Nyangkone sing seneng Nabi keturunan putih tok, sing seneng keturunan ireng ya seneng Nabi, sing ora keturunan ya seneng Nabi, sing lakenan ya seneng Nabi. Jadi kelompok itu kathah sangat. Ini penting kalau aturaken mergi mazhab Syadzili niku pancen dados pembanding mazhab Said Abdul Al-Haddad. Mazhab Abdul Hasan Asyadzili niku sing paling masyhur diriwayataken dening Shahibul Hikam. Mergi Ibnu Athaillah As-Sakandari muridé Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abdul Hasan sinten Asyadzili. Niku mazhab ingkang bener-bener jadi pembanding. Mergi teng bab husnudzon niku beliau itu pakar. Orang itu bisa yarjuwa hawal yaumil akhir. Orang itu bener-bener dibikin nyaman mbek Allah mbek Rasul. Misalnya ngeten, sampean sowan Allah iku kudu arep-arep disangoni. Kena arep disangoni berarti nganggep Allah iku medhit. Mulane tomak niku penting. Tapi mbek pangeran aja mbek wong, tapi mbek pangeran mbek. Dados limangka yarjuwa hawal yaumil akhir. Riyen niku zaman kula alit. Niku anggere ana santri lunga iku sangu sak umbalan. Mergo yakin kiai iku nyangoni. Lho diyakini nyangoni ku keren, berarti diyakini lomo. Lho kok yakin mlebu neraka, berarti nganggep Allah gak Rahman Rahim. Mulane yakin mlebu napa? Swarga. Mau modal urun maulid sak dina ora urun malah entuk. Terus niki rontok-rontok salah tapi muga-muga itu sepuro pangeran. Nggih wau. Nek sampean bener niku sifat ghafuri Allah nganggur, nggih. Kerhane efektif ana sing salah. Mulane wonten cerita wonten tiyang teng multazam donga ya Allah kula paringi mboten nate salah. Iku jawabe pangeran fa'ina adhu ghufra. Wong ora tau salah sifat ghafur iku nganggur. Niki cerita sing sampean aja niru kula. Niki cerita ilmu. Niku mazhab Abdul Hasan apa? Asyadzili. Benten mazhab Said Abdul Al-Haddad itu jalure khauf. Dadi dosa gede apa cilik? Ora ana gede ora ana cilik. Kowe aja delok sing mbok dosani, aja delok dosane tapi delok sing mbok dosani iku sapa. Misale Gus Wafi ngutus santri teng mriki, "Cung tukokno rokok." Rokok itu barang makruh misal. Mestinya kan santri oleh bantah, niki kiai ku piye to barang makruh kok kon nuku. Tapi masalahnya kan arah dituruti ya gelo tenan. Jadi aja delok kongkonane penting ra penting, tapi mukhalafah iku sababul fir. Misalnya kados kula niki teng mriki kan wonten botol minuman. Cung pindah rene itu kan barang sepele. Terus sampean takok urgensinya apa ya harus
pindah iku santri mangkelno to. Wis dipindah wae pokoke penting nu. Menurut itu cara pandang Said Abdul Al-Haddad. Ki aja geman bantah pangeran senajan to perintahe sepele. Piye-piye mukhalafah ngono iku jenenge nentang. Nah cara Abdul Hasan Asy'ari nggih boten barang gedhe mbek cilik kudu ono bedane. Wong ana kabair ana sawair. Masa WA janda beda mbek goncekno ya kudu beda. Wong WA tok kok padha mbek napa? Goncekno ya kudu beda, kudu ana sawair, kudu ana napa? Kabair. Tapi cara Said Abdul Haddad mboten delok sing mbok maksiati ku sapa. Sehingga khazanah kita niki penuh dengan ilmu. Lantas wonten bab ijtihad. Ijtihad niku ruangannya luas sekali. Ya kula bolak-balik nyontokno. Kula sakniki kan jare wong akeh kiai gedhe. Jare wong akeh kula kiai gedhe. Nek diundang manakipan tangga yo bingung. Ora teko sawane kiai gedhe sombong diundang wong cilik ora teko. Teko iku mahjubno kiai sing ora tau pahayu. Gue bingung. Nyatane kula ora teko nggih do matur nuwun Gus. Athok kula mboten lakon. Nah kula teko kan mesti ordere teng kula mboten. Cara sing entuk pitik gedhe nggih kula, salam templek gedhe nggih kula. Berhubung kula ora teko ngresikane tiyang kathah. Saiki misale ten takok, kiai gedhe diundang musala cilik iku kesunatan teko apa makruh teko? Cara ijtihad, cara sampean makruh teko napa kesunat? Kula misale diundang ning Sragen ning musala Penceng. Kula niku sunat teko napa haram teko? Haram ya bener lagi haram ya. Setuju haram. Mergo mahjubno ya haram setuju niku. Itu ijtihad. Ijtihad itu ranahnya itu karena nggak bisa ditebak. Ijtihad itu nggak bisa ditebak. Kalau ada cerita kata tentang ijtihad, niki betapa umat Rasulullah umat sing bejo, pilihan-pilihan ijtihadnya dibenarkan. Masyhur tenggene cerita Bani Quraidah. Nabi ngendikan, engkau kue jogeman sholat asar kecuali sampai neng kampung Bani Quraidah. Ternyata kurang 2 kilo atau 3 kilo matahari itu mau terbenam. Sebagian sahabat sholat sebelum sampai Bani Quraidah karena takut sampai Bani Quraidah sudah kodok nopo asar. Sebagian tetap sholat di Bani Quraidah meskipun sudah kodok asar. Ketika lapor Nabi semuanya dibenarkan. Semenjak itu ada pintu sing darani pintu nopo ijtihad. Mengenai gua bolak-balik cerita, wonten kiai nak tangkok, coba ngaji bek sopo, ngaji kalian tiang niki. Kiaimu tahu nangis mboten, lereni ngaji bek kiai raiso nangis, berarti hatine atas. Nak Abdul Hasan Asy'ari takok coba ngaji bek kiai sopo kiai fulan, tahu guyu mboten nate, lereni kiai raiso syukur mbok jani. Kiai raiso syukur kok mbok jani. Karena itu masalah ijtihad. Dia masalah apa? Ijtihad. Ijtihad itu polanya enggak jelas. Wonten kiai ora gelem mulang wedok nggih kathah, alasane wedi fitnah. Wong pancen iman pas-pasan mawon nomor wong ayu ya bingung. Tapi nak diwalik, nak kiai ora gelem mulang wong wedok terus sing mulang wong fasik, aliran sesat iku ya repot. Kowe ngrasa paling gak sesat. Ya sudah seperti itu masalah-masalah apa? Ijtihad. Nah, kalau tak cerita saat ini balik cerita tentang Burda. Burda nu nak ngelem Kanjeng Nabi. Niku pancen dielmoni tenan. Kalau niku Burda berjanji tiba niku setengah hafal pancen riyen mbah kula buyut-buyut kula niku pesene ken hafal tiba, hafal berjanji, hafal Burda. Wis mboten ngengken ngapal loh, tapi karena sering baca akhirnya hafal. Kalau beri beberapa contoh, ngelem niku nak mboten dielmoni itu kualitasnya ada bagus, tapi kalau dielmoni itu kualitasnya bagus. Kalau beri contoh begini. Saya itu kalau pidato atau khutbah atau ngaji, apalah terserah istilah jenengan atau ceramah. Biasanya kalau seneng istilah ngaji, niku mesti ikuti sing gampang mawon. Wa ala alihi wa sahbi ajmain. Ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bainasyiah. Fa innana nukrimu jami'as sahabat. Ajmain itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kita ahli sunnah wal jamaah akramu jami'as sahabat. Ada kelompok sing akramu sahabian wa ahanu sahabian akhir. Sehingga ajmain itu harus kita baca. Itu karena itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kata-katanya hanya ajmain. Begitu juga berjanji. Berjanji itu nak ngelem Nabi niku wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi Humitat Hisaluhus Saniyah.
Karena ketika Rasulullah memaklumatkan jadi nabi itu problemnya itu nasabnya siapa? Orang-orang yang di Palestina, di Israel, di Yordan, di Syam kalau dulu itu alamatnya nabi itu harus turunan Ibrahim. Ibrahim sementara orang Syam menurut pengetahuan orang-orang Yahudi Syam. Maka saya berjanji menunjukkan dulu kalau nasabnya Muhammad tuh ini. Terus sampai warafuhu ilal khalili Ibrahim, terus ila dzabih Ismailan nisbatu wa muntama. Terus setelah itu terus beliau ngendikan wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin sabiyah ila dzabih Ismailan nisbatu wa muntama. Terus ketika berjanji di Karang itu sudah ada faham-faham yang seakan-akan babahnya Nabi itu ada masalah. Terus beliau ngendikan ini Syaibatul Hamdi, Sayyid Abdul Muthalib itu orang yang ketika buka Ka'bah, buka Zam-Zam, saurip-uripnya muji pangeran. Terus banyak lagi wasumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walab. Mbah yang ini bahkan dengar ketika Nabi masih di punggungnya membaca tasbih. Terus sampai fa'azim bihi min ikdin ta'allaqat kawakibud durriyah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhumun. Nabi itu orang suci, makanya harus lewat rahim yang suci, harus lewat bapak yang suci, mbah yang suci, sampai ila khalilir rahman Ibrahim alaihis salam. Makanya terus dinagumkan nasabun tahsibul ula bikhulau, terus tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Karena kabeh sonal ismihi, semuanya itu untuk menjaga asmane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Burda membentuk itu dalam bentuk nazuman. Misalnya beliau ngendikan Rasulullah itu mutiara. Jadi ketika dakwah berpola ya baik, ketika tidak berpola juga baik. Beliau cara muji Nabi faddurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Namanya mutiara ketika diuntai pasti sangat indah. Tapi terus-terusannya itu wale sayang kusu qadran ghairu muntazimi. Tapi namanya mutiara, mbok berserakan pun tetap indah. Jadi unik. Jadi ketika beliau uji Nabi dakwah tertib pernah. Sholat tuh harus begini, harus begini, harus begini. Beliau sholatnya tumakninah tertib. Tapi Nabi pernah sholat gak tertib. Duhur tuh 2 rakaat. Mana anak kiai rodok lalinan itu ya anak sana tuh. Duhur itu 2 rakaat. Tapi barokahnya Nabi duhur 2 rakaat diketahui cara sholat kalau salah itu gimana. Umpama Nabi sholatnya bener terus, itu akan kesulitan kita solusinya ketika ngalamin apa? Kesalahan. Makanya Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnahu, mestine ra tau lali tapi didesain lali biar bisa jadi sunnah. Wonten tiyang salate suwi maca surat Baqarah, wonten tiyang badhe njupuk wedhuse lah cara Indonesia. Bareng kesuwen diambeke mufaraqah. Walhasil Mu'ad matur Nabi, ini munafik di tengah-tengah sholat kok mufaraqah. Si penggembala unta ini juga ngeklaim, ya Rasulullah imam kita tidak benar, sholatnya kesuwen. Pikirannya wong ora bela imame. Ternyata Nabi gak belok sing ngangon. Afattanun anta ya Mu'ad. Wong imame wong seragen surat Baqarah. Wis pokoke kulhu wae. Jadi Islam itu segampang itu, semudah itu. Sehingga wonten tiyang niku isane maca kulhu, rakaat lagi kulhu, saniyah nggih kulhu, pokoke kulhu sampai sok makmume ku mangkel. Waduh, si imam iki gak keren, mosok main apa? Dilaporno, ya Rasulullah ini imam yang kau tugaskan di kampung kami niku amen maca kulhu mau. Ditimbali be Nabi, kenapa kamu baca kulhu terus? Li annaha sifatullah, karena itu sifatnya Allah. Maka saya senang mengulang-ulang sifatnya. Terus kata Nabi, saya barusan dikasih wahyu Allah bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat kulhu. Nah ini ijazah yang seragen ini gue apa? Nanti mau timbang mau idza samsu kuwirat bulet neng tengah. Jajal ampun tak tes nih. Kiai paling pinter teng seragen kan mau idza samsu kuwirat di depan umum. Mungkin nak dhewean roh tapi nang ngarepe Habib doa ngarepe Gus Wafi meriang nak muntir. Wah, ngoten niku kula ndek kanca niku imame level desa, bareng imami teng kecamatan salat Id. Mersiapno surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Suwengi diapalo lanyah sampai ambek hafid. Niku nyatane yo malah klirune fatal, malah lali ra maca Fatihah. Saking semangate ben ketok imam keren maca surat napa? Tabar. Jadi yo ribet. Terus kula suwun
seneng Nabi niku kados senenge para ulama. Niku nak nyipati Nabi niku gampang. Kula niki beto kitab Saraipun Burdah kalian Saraipun Barjanji. Niku kalau ngelem Nabi niku sederhana sebenarnya. Tapi itu yang mengena. Bisa ulang lagi niku sing mengena. Misalnya dawuh Imam sing aran Risalah Qusyariyah. Tegene Bukhari ini cerita Bukhari. Nanti semua nabi ketika di akhirat tuh nafsi nafsi. Jadi roh prahara kiamat itu mun gak dinyali mau muni nafsi nafsi. Nabi ini jek kober ngendikan ummati umat. Ketika semua nabi ku pelo wis ra iso muji pangeran. Nabi Muhammad di depan Allah tesih saged muji. Fa ahmaduhu bima hamida allamani ha rabbi. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah, Rasulullah masih punya nyali bilang alhamdulillah. Sehingga fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Hampir semua ulama ngendikan Ahmadu yang Muhammad itu af'al tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah, Nabi Muhammad masih berani memuji Allah ketika mahsyar. Karena logikanya begini, kira-kira pikirannya nabi-nabi ini wis kiamat, berarti amal wis ditutup lah, buku wis tutup. Tapi tak pikirannya Nabi Muhammad boten ngoten. Allah itu tidak diganggu oleh apapun, tidak kena atau tunduk sama konstitusi apapun. Sampean ra iso ketemu Allah. Allah nih pun akhirat, jenengan pun boleh macam-macam nih, pun tutup buku boten saged. Rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Saya ulang lagi, rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Makanya Nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish, sudah akhirat sudah finish. Sehingga Nabi muji-muji Allah, akhirnya Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'. Sudah Muhammad, kamu minta apa tak kasih. Saatnya beliau minta hak nopo syafaat, disebut maqamam mahmud. Dan ini kula waos kitab kersane orisinil niki betapa sayangi Rasulullah SAW teng kita. Ketika nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri, jadi aku punya ngendikan nafsi-nafsi, Nabi Muhammad masih gak ada nyali ngendikan apa ummati ummati. Itu bukti bahwa Nabi itu nggak pernah nggak mikir umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka apa fatardu. Ini Nabi cek jawab fawwah la ardo wa wahidun ummati finnar. Kalau engkau memberi saya sampai saya puas, maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi ahli neraka. Ini kalau waos nak sampean orang nangis kebablas. Ini cerita betapa Rasulullah SAW niki jarang tiang maos niki kula waos kersane tambah mahabbah dengan Rasulullah SAW. Dados niki kula cerita ketika Rasulullah ketemu pangeran teng Sidratil Muntaha niku diredaksekno burdah nggih diredaksekno burdah fakhustaqulla fakharin ghaira mustarakin. Engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi. Fakhustaqulla fakharin ghaira mustarakin. Jadi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi. Wajustaqulla maqamin ghaira mustahami. Atau wakhustaqulla maqamin ghaira mustahami. Dan engkau mendapat satu derajat yang enggak mungkin tersaingi. Mustaham itu enggak tersaingi lah. Walhasil ternyata derajat itu apa? Gini ku ketika Rasulullah ketemu Allah Ta'ala teng Sidratil Muntaha niku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tangklet, ya Rasulullah malladzi auha ilaika rabbuk idz qala fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Nggih Aisyah, bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan Jibril itu tidak tahu, Mikail itu tidak tahu, dan semua malaikat yang dekat maupun Nabi yang jadi Rasul semuanya tidak tahu hubungan saya, kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa. Niku sing dimaksud burdah kaima tafuza biwaslin ayya mustatarin wonten sing maca ayyi mustatarin anil uyuni wasirrin ayya muktatamin. Jadi Nabi ketika ketemu Allah di Sidratil Muntaha itu ada misteri yang hanya Nabi yang tahu. Nabi niki ibu-ibu harus bangga Sayyidah Aisyah jenenge bojo wani tanglet. Ambek Nabi itu sing ngeles. Itu rahasia yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu, masa kamu tanya? Niki khase wong putri ini. Ya Aisyah,
as'aluka bi Abi Bakrin ilama a'lam tani. Gimana cara Jawa tak kadak nomor tuamu nak gak gelem cerita. Terus kunane kuno niku nggih wong wedok niku saged ngancam. Dadi kamane wis ngancam. Aku lapor bapakku, aku digo mulih sampean ra bojo kabare. Ya rada ribet jenengan ngadepi wong wedok niku ra diribet. Terus faqala akhirnya Nabi cerita, tapi ya tentu tidak semuanya diceritakan. Inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabta al umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masih. Oh ya, ini halaman 63 62 teng kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya, kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya Allah, Engkau menyiksa umat-umat sebelum umat saya, sebagian bil hijar wa ba'duhum bil masih wa ba'duhum bil khosfi. Fama anta fa'ilun bi ummati. Lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa? Reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaka itu selalu menyiksa. Ada yang pakai batu, yang dilikuifaksi, faksi, ada yang pakai ini. Mosok umatnya kekasih jenengan podo ngoten. Jadi Nabi ku pun nego lah, nego supaya gak sama. Faqala unzilu alaihimur rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayiatihim hasanat. Ndak, saya ndak seperti itu dengan umatmu. Waman sa'alani a'taituhu waman tawakkala saterusé. Terus wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim. Orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat, dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat. Engkau tak kasih hak syafaat. Mulane ini penting dingertosi, bilih ukuran Nabi baik itu gampang nak sampean ngaji ngangge ilmu. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Sok syafaatku kanggo ngomong sing salah akeh. Wong Nabi ku ra melok dosa kok mikir nyafaati. Nek rapi-apike wong ra mungkin. Wong sing dosa iku sampean, sing salah sampean, sing mikir solusine Kanjeng Nabi. Wong kok apikane ngono iku gak mungkin ta wong. Wong sing salah iku sampean, sing diutang yang sampean, sing kasus iku sampean, sing mikir Kanjeng. Nah, itu cara ulama ngelem Kanjeng Nabi. Mulane khodam tuhu bimadihin astaqilu bihi dzunuba umrim madha fi syi'ri wal khodami. Dadi aku ngelem Nabi iku sebagai bentuk ngelem sing dadekno dosaku ben disepuro pangeran. Misalnya kita suka Alphard, muji Alphard, suka Innova, muji Innova, suka kebun, muji kebun. Sing ribet tuh nak suka hewan, seneng kucing nggak ngelem kucing. Lu bareng ngelem Kanjeng Nabi kok ora iso. Mulane jare Burdah, aku iku ngelem apa tau iso, mosok aku ora tau ngelem Kanjeng Nabi. Makanya terus beliau hidupnya, kemampuan syairnya didedikasikan hanya ngelem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus ngendikan wa muhli kholasi khaira multazim. Saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelem Kanjeng dan Nabi, dan itu solusi terbaik. Lalu nak ngelem Kanjeng Nabi kadang kebablasan, sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan. Gini masyhur beliau ngendikan wala yadi ka rasulullah wa ijahu kabi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten naskah sing tahalla juga wau teng mriki diwaos napa tahalla napa tajalla kuwi. Tahalla ya. Wonten naskah tahalla wonten tajalla artosipun ngeten. Ya Allah, nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-raufur rahim, sebagaimana yang sering disebut Habib Ali Al-Habsyi. Jika nabimu itu ar-raufur rahim, maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau al-muntaqim, zat yang tukang nyiksa, yang menyiksa, maka gelar engkau kepada nabi yang raufur rahim itu kamu kemanakan? Jenengan kudu konsisten, terus kadung ngarani nabi ini jenengan raufur rahim. Maka sifat jenengan yang muntakim jangan pakai dulu, karena saya ini umatnya Nabi yang kamu beri gelar Raufur Rahim. Paham tak jenengan? Maksudnya ya ojo sida nyiksa wong kadung mbok arani Raufur Rahim. Dadi wala yadi ka Rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla tatahalla bismimun takim. Terus sekarang Burda jenenge Muhammad. Allah kadung janji wong sing jenenge Muhammad ora bakal disiksa. Sebetulnya maknanya ya Muhammad Sayyidul Anbiya nih. Tapi ketika ono panggilan Muhammad ke depan, Muhammad gak boleh disiksa. Jeneng kula nggih Muhammad. Terus Burdanu saking yakine ngendikan fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa wa afal khalqi bi zimma. Gusti jenengan kudu eling nami kula niku Muhammad. Wong sing jenenge Muhammad ora oleh disiksa. Padahal maksudnya ora oleh disiksa kan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi piyambake namine Muhammad. Terus ngendikan malih in ati dzamban fama ahdi bimun taqidi minan nabi wala habli bimun sorim.
Gusti kula pun iman mbek jenengan. Iman itu nilainya tertinggi. Jenenge iman nilai tertinggi, maka iman nggak bisa dibatalkan hanya karena saya salah. Jadi pangeran kok diruwayu, dipeksa, kudu ngakoni nek dene umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan in ati lamun nekani ingsun dampan ing dosa. Fama ahdi bimuntaqidin, maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan. Itu termasuk hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun salahnya niku tetap diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo termasuk kelebihan Nabi itu gak ada hak napa? Syafaat. Nggih eling-eling termasuk kelebihan Nabi gak ada hak napa? Syafaat. Meskipun kita tetap khawatir jenenge dosa ge istighfar, tapi aja dadi putus asa mergo napa in anti dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabiyyi wala habli bimun sorry. Terus niku cerita-cerita madhe ulama teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka milih kata-kata sing wong apik eling terus. Nggih eling terus. Wau kados wau fadurru yasdadu husnan wa huwa muntazimu wa laysa yanqusu qadran ghairu mun. Jadi dulu tuh pernah ada faham-faham sing cara zahiri hadis iku abai nabi itu seperti ini cara zahiri hadis. Tapi ahli sunnah wal jamaah terus dipendapat bapak nabi ku min ahlil jannah. Mergo apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqah. Nabi itu orang suci, pasti lewat rahim-rahim yang suci. Minal aslabi thahira ilal arhamiz zakiyatil fakhir. Itu logika yang dibangun. Sehingga terus mantep baru kayak wau mau sedibak mau berjanji kiyakan wong Islam an nabi min abihi wa ila jadi sampai Adam niku kabeh tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Begitu juga masalah iman. Soal misalnya ada pertanyaan ilmiah, lalu Ibrahim gimana? Karena nanya Azar itu kafir. Zaman ada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Azar belum kafir. Setelah intikal ke Ibrahim baru Azar kafir. Atau ada yang menjawab istilah abun di situ itu majaz. Sebetulnya Azar bukan bapak kandung tapi apa? Paman. Selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau pesen teng jenengan sementing niku mau dibak berjanji napa bodan ada 1-2 bait yang jenengan tahu maknanya sehingga nanti kualitas mahabbah kita, kualitas kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tambah. Misalnya ngeten kula kan nekuni tafsir ya. Ada ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku hampir semua mufassir konsensus sepakat jeng ben nek wong Islam mlebu neraka. Niku sampean kudu donga, nek mlebu neraka muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Niku dinyek. Jarene iman nekani mau oleh jutene neraka padha wae aku. Apa meneh misalnya sampean hafal Quran jejer wong sing hafal jare kapit kok ora mlebu napa? Neraka. Kudu ana sing ngenyek. Mergo Allah nu tersinggung sakwise ana wong sing napa? Ngenyek. Akhirnya Allah tersinggung. Niku sing diceritakno tiba. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ora iso wong dekne tauhid apapun salahe wong dekne ndek tauhid ora ngarah dadi ahli neraka selawase kaya wong kafir. La ja'altu ora bakal gawe sapa ingsun man akhlasa li bisyahadah orang yang tauhidnya benar kaman kadzdzaba bi sebagaimana orang yang tidak bertauhid sama saya adkhiluhumul jannata bi rahmati. Padahal Allah dilapuri malaikat, malaikatnya kira diprovokatif. Malaikatnya lapure wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna amalahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Jare pangeran wis timbang sepundi Gusti, wanane salah tok. Reputasine salah tok. Ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Niku jawabe pangeran wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Nah, lafat-lafat seperti ini kita akan punya harapan ketika ndelok umat sing carane iman tesih blepotan, carane sholat cek blepotan, carane zakat cek blepotan. Kita selalu punya harapan barokahnya iman, barokahnya mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tambah hari tambah baik. Jangan beragama yang tidak punya harapan, karena agama ini bagi yang punya harapan, dimangka yarjuwa wal yaumal akhir, bukan yang tidak punya harapan. Kanjeng Nabi sekaruan Nabi orang terbaik dilarani wong Taif, disiksa wong Mekah. Niku malaikat usul kula siksane ya Rasulullah karena mereka menghina kekasih Allah. Mereka ada iman. Nabi masih punya harapan. Mungkin mereka ada iman.
Tapi asawah ayyukhrija bal arju ayyukhrija wah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Anak bapak orang iman, aku cek diharapan anak putune iman. Dan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saniki kata bapak era poso, anake melok TPQ, bareng poso njuk gendong, akhirnya bapak izin melok poso. Bapake maca Quran ra tau. Bapake nekani wisuda anake hafid. Mulane bapake ora kena dibentuk, ya arep-arep napa? Anake. Nah anake ora kena dibentuk ya arep-arep putune nganti Imam Mahdi turun nang ngoten mawon. Pokoke agama niki limangka nayarjuha wal yaumal akhir. Terus kula suwun sak napa? Madzhab Abdul Hasan Asyadzali. Nggih pancen madzhab niku kathah, tapi kula suwun agama teng zaman akhir dawuh Mbah Mun kudu kathah rojae. Nggih mergi walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dawuh Imam Ghazali ar-roja yuqaddam alal khauf. Mergo roja dadekno mahabbah. Orang yang punya harapan itu lebih mudah mahabbah. Dan hubungan kita dengan Allah itu hubungan mahabbah. Ini ku walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Saman roh anake nawakal kok hubungane putus asa mesti maksudno. Tapi nek hubungane iso wae saiki nakal so ben gak. Iso wae saiki goblok so ben gak. Senajan to so ben ra terbukti lah, penting hidup itu ada harapan. Guys, penting hidup itu napa? Ada harapan. Kata ulama ngendikan afdhalul ibadah intidharul farad. Apa-apa ibadah selalu punya napa? Harapan. Terus Indonesia yang seperti ini kita berharap akan lebih baik, akan lebih baik. Wong cilik kula niku sing jilbaban mau keluarga ketok. Saniki kathah tiyang napa? Jilbaban. Cilik kula tiyang salat di masjid nggih mboten serame sekarang. Sampeyan ra iso grutu, tapi salat tok tapi atine ngene-ngene. Wah ya ribet nak ngoten sampeyan nyoal ideal nggih ribet. Pira-pira gelem napa? Pira-pira purun napa? Salat purun teng masjid. Sampeyan ndak usah memaksa ideal, wong kita ndak pernah napa? Ideal. Terus kula suwun cerita-cerita teng tiba teng berjanji bahwa Nabi sahibus syafa'ah. Nabi niku tiyang sing peduline napa ummati. Jadi ketika Nabi lain mboten gadah nyali ngadepi hisab, nggih niku do muni nafsi, Nabi tesih gadah nyali mikir umate ngendikan mati. Carane apa? Muji pangeran bimahamida allamani ha rabbi. Lane dawuh iki teng ulama-ulama dawuh fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Makanya summiya Muhammadan mergo li annahu satu wasammihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satu madun apa? Ubah wa summiya Ahmad li annahu ahmadu min ghairi. Ini hampir semua ulama ngendikan ketika teng mahsyar semuanya Nabi gak punya nyali untuk matur minta sama Allah. Mergo wis kiamat berarti wis Nabi tesih gak ada pikiran Allah itu tidak terhalangi oleh kiamat, Allah tidak terhalangi oleh akhirat, Allah tidak bisa dihalangi apapun, sehingga Nabi tetap wani jaluk pangeran. Berarti mujine Nabi itu lebih top karena tahu Allah itu tidak terbatasi. Nah karena Allah tidak terbatasi, podo-podo Allah wapian, wis tak jaluk kanggo umatku sing mati alat tauhid. Berhubung Nabi ngoten terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak napa wasal tu'tah wasfa tusyafa. Muhammad kepala kamu angkat, kamu minta apa saya turutin. Terus Nabi minta hak napa syafaat. Seseorang bertobat. Dulu umatnya Nabi Musa ada yang menyembah anak sapi ijel, itu harus tobat. Itu tobatnya ekstrim betul. Kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah. Kalau dulu enggak, liyak tulal bari uminkum al mujrima, yang terbebas dari dosa menyembah anak sapi, membunuh yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi. Makanya ayatnya apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya, jadi orang-orang yang pernah menyembah anak sapi itu tobatnya apa? Faqtulu anfusakum. Sebab itu semua ulama berkewajiban menerangkan nasa mansuh. Sampai Sayyidina Ali suatu saat ada mubalek atau ustadz itu ngajar di masjid, ditanya, kamu tahu nasa mansuh enggak? Enggak tahu. Terus kata Sayyidina Ali, berhenti jadi mubalek, lisensinya dicopot. Dicopot, kemudian halakta wa ahlakta, kamu rusak juga merusak. Kenapa demikian? Logikanya begini, semua nabi itu kan panutan. Saya ulang lagi ya, semua nabi itu panutan. Tapi kalau kamu tidak tahu nasaman, so jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu, yang nasahnya itu syariatnya sudah apa? Mansukhoh, sudah di nasah. Itu kayak kasus Sunda Wiwitan itu. Itu gak mau punya Nabi Muhammad karena kurang keren, kurang sepuh. Nabinya langsung Nabi Adam. Resikonya adalah beberapa aliran sesat itu, aliran yang kurang benar itu,
Zaman Nabi Adam kawin kan otomatis sama saudaranya. Lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama apa? Kalau sama Nabi Adam mau tidak mau. Karena yang cowoknya ya bin Adam, putrinya binti Adam. Lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda, yaitu satu kandungan itu melahirkan satu pasang. Dan mulai dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik. Makanya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu. Memang mulai dulu gitu, kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek. Nanti sama-sama masuk surga. Karena yang cowoknya ibadahnya syukur, yang ceweknya sabar. Itu nanti sama-sama. Nah kebetulan si Qabil itu ganteng sekali Qabil. Berpasangan dengan Labuda itu jelek gembrot, pokoknya tidak cantik. Enggak lah, kebalik. Qabil itu berpasangan sama Iklimah. Jadi Qabil ganteng, punya adik kandung namanya Iklimah itu cantik sekali. Yang Habil itu rapati apa? Berarti yang Habil apa? Ya rapati ganteng, berbarengan dengan Labuda juga rapati cantik. Nah karena tadi ya berarti Qabil bareng siapa? Iklimah, Habil, Labuda. Maka untuk kawin ini nggak boleh satu kandungan. Jadi dulu karena nggak ada perbedaan ibu bapak, mau tidak mau beda. Yang penting beda. Yaitu akhirnya apa? Qabil dapat Labuda, yang Habil dapat Iklimah karena beda kandungan. Itu sudah cukup. Nah, akhirnya kan nggak terima si Qabil. Masa orang ganteng dapat orang jelek. Jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng ya dapat orang cantik, nggak terima. Tapi Allah ngatur seperti itu. Akhirnya terjadi percekcokan. Nah, dulu itu semuanya itu religius, sehingga ukuran percekcokannya masih religi, yaitu ya gini saja, kita ngadakan kurban, yang diterima itu ya menang. Ya ternyata dalam kompetisi itu yang menang siapa? Habil. Akhirnya Habil jadi menikahi siapa? Iklimah. Kalau sekarang kompetisinya kan siapa paling kaya ya menang, lebih gampang. Nah kemudian bayangkan misalnya, ya saya ini menerangkan asa mansuh. Kita semua sering ngomong, sering berkoar-koar, sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan dalam semua perilakunya. Ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasakh atau dihapus ketentuannya oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengenali asa mansuh itu keharusan dalam ulumul Quran, ya. Makanya Allah mengatakan apa? Manansakh min ayatin aw nunsiha pasti na'ti bi khairim minha aw misliha. Jadi saya nerangkan nasakh mansuh itu dua sesi. Satu sesi antar nabi, dua di internal syariatnya apa? Nabi. Sekali saja hari ini tok, sudah, setelah itu anggap pinter sudah. Kalau sudah jangan tanya lagi. Nah, ada beberapa lagi syariat yang masalah metode. Dulu Nabi Nuh itu dibolehkan oleh Allah saking mangkelnya sama orang kafir. Saya ulang lagi, orang kafir itu kan biadab sekali, nempat buminya Allah, makan rezekinya Allah, kemudian mengkafirkan Allah. Pikirannya Nabi Nuh, orang biadab gini nggak layak hidup, itu pikirannya Nabi Nuh. Kalau dia pakai militer, tidak punya militer, ya pakai langit akhirnya. Pakai kekuatan langit, beliau berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyar. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirong kafar. Ya Allah, mereka ini orang-orang kafir, padahal pakai bumi engkau, pakai rezeki engkau, matikan semua saja, jangan sisakan satupun. Karena kalau masih sisa, nanti anak turunnya ya gitu, gennya gendo ya pasti melahirkan gendo, gen wala yalidu illa fajirong kafar. Kalau kamu sisakan pasti melahirkan generasi gendo lagi, kafir lagi, dituruti sama Allah. Kecuali orang 80 yang ikut Nabi Nuh. Nah orang 80 yang ikut Nabi Nuh ini selamat karena iman. Maka generasi yang sekarang ini termasuk saya semua ini semuanya turunan orang iman. Maka kita ini punya dua status. Satu, Allah kadang manggil kita ya Bani Adam, karena faktanya kita turunan Nabi apa? Adam. Panggilan kedua adalah Zurriyataman hamalna ma'anu. Orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Jadi nasab kita ini sudah steril, sudah tidak ada nasab lewat kafir, karena yang kafir sudah habis. Semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh, yaitu disebut apa? Zurriyataman
hamal nama. Yaitu sekitar orang 80. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala syariat seperti ini pernah dituruti, yaitu akhirnya mereka mati semua kecuali orang 80 yang mukmin. Tapi uniknya Allah apa? Era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Ketika Nabi didustakan, diusir, disakiti, malaikat gunung, beberapa malaikat sing ahli adab spesial eksekutor lah kira-kira gitu. Muhammad, kamu bilang saja ke saya, kalau kamu ingin orang-orang Mekah bujal CS, saya hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Saya berharap kalau mereka belum iman, anak cucunya iman. Karena bagaimanapun sperma ya atau calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi zuhurir rijal. Jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di zuhurir rijal di punggung lelaki, nanti dipindah ke arhamin nisa. Logikanya gini, ini dengerin ya. Logikanya gini, misalnya Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah, itu anaknya Abu Jahal, itu orang mukmin. Akhirnya ya jadi orang alim. Abu Lahab itu di rahimnya di punggungnya ada perempuan namanya Darroh, akhirnya juga orang mukminah. Saya berikan contoh. Khalid bin Walid itu anaknya Walid. Walid itu musuh besarnya Rasulullah, tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid. Ini dengerin. Nah, di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum? Jawabannya sudah tahu. Artinya kalau ini mati atau kamu bunuh, kamu sebenarnya nggak bunuh orang kafir saja, bunuh calon orang mukmin yang sekarang masih bersemayam di punggungnya orang-orang kafir. Jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian calon generasi yang suatu saat mukmin. Itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kasofnya Nabi, kasof itu satu kondisi di mana seorang Nabi itu dipertontonkan sesuatu yang nggak kelihatan. Itu dalam bahasa Arab kasof atau mukasyafah. Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mukmin atau muslim. Akhirnya Nabi nggak berani. Jangan bunuh. Mungkin bapaknya ada iman tapi anaknya iman. Betul, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darroh, Walid punya anak siapa? Khalid. Itu mirip seperti kita, bapak era sholat, anak ETPK sholat, akhirnya bapaknya katut sholat. Banyak nggak di Indonesia, bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid. Nah itu kalau bapaknya kamu habis, tidak ada yang meselin. Makanya biarkan hidup saja. Nah, artinya gini, andaikan tidak ada ulama yang menerangkan nasa mansuh, dikira syariat Nabi Nuh itu abadan mu'abbadat, selamanya lama. Sehingga main teror sama orang kafir sah berdasar Nabi Nuh. Padahal kita sudah ganti Nabi. Yaitu syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masyhur itu ketika Nabi ngendikan, saya tidak minta mereka dihukum, tapi ya Allah saya minta Allah mahdi qaumi fa innahum layak lamun. Mereka kafir itu karena tidak tahu. Sehingga ada periode. Loh kalau perang itu beda, perang itu konteksnya duel, itu tidak harus sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ada penjahat mau bunuh kamu wajib perang nggak? Wajib. Penjahatnya meskipun muslim apa harus kafir? Meskipun muslim. Maka kata ulama fikih sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir tok. Masya muslim sama muslim, misalnya ada orang mau merkosa istri kamu, terus dia pamit gini, saya muslim loh, beri hak loh. Nggak bisa. Saya penjahat loh, muslim, jadi kamu nggak boleh merangin saya, ngelawan saya kan muslim. Nggak bisa, tetap harus dilawan. Makanya kata ulama-ulama fikih, pertarungan sama musuh itu tidak harus sama orang kafir. Orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita, misalnya mau merkosa istri Anda, itu harus dilawan. Makanya Nabi ngendikan mangkutilah duna mali fahuwa syahid, mangkutilah duna harimi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya, maka dia mati syahid. Dan penjahat yang mati ini muhaddarun damu, diabaikan sehingga nggak kena kisos, membunuhnya nggak kena. Misalnya ada penjahat mau bunuh kamu duel menang, kamu nggak kena kisos karena ini muhaddarun damu, diabaikan kehormatannya. Padahal dia muslim, apa? Muslim. Ini perlu. Jadi ini mengaji ini agak jelimet tapi gampang. Kan kalau paham nggak paham selesai, jadi anggap saja selesai itu. Sehingga kalau nggak ada nasa mansuh, maka orang
selalu berpikir, pokoknya yang penting ikut Nabi. Nah itu bahayanya kalau Anda tidak tahu detail, jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukhoh, telah dicabut. Dan itu banyak. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ada orang ngajar gak tahu nasa mansuh, halakta wa ahlakta, kamu rusak dan merusak orang lain. Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan, kan gak mungkin. Ya kan, pernah ada membumi hanguskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh, itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu. Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya ya Allah ya pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih balelo, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat. Itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir. Yaitu disebut wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa enggak mengislamkan orang sebanyak itu? Nggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasah mansuh. Jadi periode cara wong Jawa maksud no tuntas, Robila Tadar itu pasot tuntas itu menghabisi itu habis di periode Nabi siapa? No, syariat itu sudah nggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini nabi yang kena khitab anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tidak syariat Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina daya. Jelas ya. Jadi mengenali nasa mansuh itu penting sekali, karena kalau enggak Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain, karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukhoh hanya berdasar itu kan syariatnya nabi-nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang nggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda, atau furu'iyah itu beda-beda. Yaitu tadi saya beri contoh, era Nabi dulu kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dicuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad nggak boleh, bahkan didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di Qur'annya apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamullah tsumma ablighu ma'mana. Jadi kalau ada orang kafir nggak boleh main dihabisin mereka, beri peluang untuk mengkaji kitabullah hatta yasma'a kalamullah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus tsumma ablighu ma'mana, harus dijamin keamanan. Ya, karena apa? Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Bagaimanapun mereka memang karena tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Enggak. Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Babanya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya tahunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun, kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa? Kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobloknya orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka. Wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambal kan gitu. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana, hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Belas. Orang Eropa yang kulitnya gitu kata orang Eropa indah, kata sampean. Koyok anaknya kebo katanya pada jadi. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala terus kamu ndak, alasan kamu apa? Kan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun fi manah panyeruah. Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja enggak mau ngaji. Enggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah tapi ngajinya Quran enggak kafah. Ngambil 1-2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah tapi ngajinya Quran enggak. Kalau kafah ya hafal 30 juz itu.
Kalau mau ya, kalau mau kafah ya hafal berapa? 30. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang karena belum tahu saya ini hafal Quran. Bapak harusnya Islam itu kafah. Kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu. Apa ya hafal Quran secara kafah. Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansukh. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansukh. Terus contoh berikutnya, ini nasah mansukh antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja agak selesai nih sampai subuh aja agak selesai. Contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan berarti jenengan tuh punya istri berapa? Wah kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau mengenali nasah mansukh itu harus. Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubaligh, kira-kira kalau Kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubaligh. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nassa wal mansukh, kamu apa tahu nasah mansukh? La. Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak tahu, kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syariat Robbila tadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahauddin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir, tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Lah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Nah, logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya, karena kalau kita ada membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wajib. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja, karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran, namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama, kan banyak orang tidak bisa baca Quran punya anak hafid, banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan, yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan, pinter mana? Kita tidak pernah tahu. Makanya ini kan ya sudah, kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam, kan selesai. Daripada keminter keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair. Itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu, apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan. Bapaknya main ke pondok itu sholat itu ya gak bener, gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener, apa-apa gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura, karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu, kenceng tuh pinggir musola. Wah ini gak bisa ditakwil lagi, akhirnya gak bisa ditakwil tuh gak. Wah ini sudah gak bener ini, gak bener. Singkat cerita santri tadi gak kuat matur ke kiainya, Pak Yai, jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kencing pinggir musola. Oh bapak saya itu pinter sekali.
Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Yang bodoh itu mbah saya kan? Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top, mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main. Atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana coba? Ada ahli metodologi, tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita tidak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari dalam ilmu sosial itu wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Di dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu. Karena mobil. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat saya bilang, saya pernah diprotes orang, Gus kamu udah jelas 01 apa 02. Ya saya jawab gitu. Manusia itu makhluk yang paling gak jelas gitu. Sekarang soleh suatu saat bisa saja gak soleh. Yang sedang gak soleh suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya enggak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid akhirnya su'ul Fatimah. Kita tidak pernah. Nah kalau nggak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik biasa saja. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya tidak tahu sampai kapan ya. Saya seneng sampai kapan ya tidak tahu. Kayak suami istri. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan bertanya. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti nggak awet. Makanya jadi guyonan tuh. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet. Kalau jelek itu awet. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyon aja. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu pasti gak awet. Suatu saat pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek sampai itu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya, jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ndak urusan, ini bukan urusan cocok tidak cocok, tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasab manusia itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi, hal hadis syariah mu'abbadah amla, mansukhoh amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Terus kamu bilang ini 01, 02 ya memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah, untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai waktunya, sudah habis ini. Internal. Ini sudah selesai, ini sudah pas ini. Mohon Pak Andi. Masih. Wah. Ini sudah. Sampai mana tadi? Teruskan apa enggak? Sudah ya, sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas terus. Sekali pertemuan sudah pinter gitu. Berapa? Setengah jam sudah pinter gitu. Yang internal nabi apa antar nabi? Internal ya, sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyhur tentu masalah Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. Berapa?
16 bulan, kila 17. Pokoknya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji. Khilafnya karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini. Makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah, itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu madhep Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main. Sampai mereka bilang gini, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru, tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu katanya, masih tahu diri katanya. Bagus katanya itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi. Karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad, karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu Ka'bah. Agak tersiksa tapi sami'na wa ata'na tetap madhab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhab Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhab ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan, rindu sama keluarganya. Terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhab Ka'bah dianggap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa-apanya? Enggak, Jakarta itu mana Jakarta itu? Barat sana ya. Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur, terus ketika madhab ke barat kata sampean, wah itu padunya kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak, ya enggak. Saya tidak ngomong agak ya, pokoknya agak-agak. Ya. Pinter bully orang Yahudi. Makanya nggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Sayyidina Ali orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Karena ya apa logikanya itu? Saya beri sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung itu. Agama kamu itu aneh, Mak. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal kan orisinal, langsung Allah yang bunuh. Jadi utaknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampean ini kan, nak halal pangan kue. Tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi Nabi saya untalan ngono kan gitu. Tapi Nabi kan nggak boleh kasar. Jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang, wis nak halal untalan kan selesai apa? Tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi enak jadi nggak Nabi ya sampean itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak. Ya jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan itu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, relax, santai, bisa tarung. Kalau Nabi nggak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus nggak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi nggak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar kan susah juga punya Nabi kok. Habis perang misalnya Nabi tanya, Muhammad habis perang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh meskipun yang dibunuh orang kafir, tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu nggak pernah bunuh meskipun kayak apa musuhnya tapi nggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang tuh suka bunuh ya, pokoknya perang gitu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh. Kalau perang itu fair apa? Fair. Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim ya. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maqdis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah,
ini loh syariat yang benar, karena Ka'bah juga kiblat sing aktaku, lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Maka disebut Ka'bah Atiqah. Ilal Baitil Atiq. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu tua sekali. Ya sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi seneng, mergo roh kelirune Muhammad. Mereka nantang, Muhammad ayo debat terbuka. Nabi rawuh. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Enggak, Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di Ka'bah. Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab fihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah. Lah barang orang Yahudi kehilangan ilmu, itu gobloknya orang Yahudi. Makanya yang bisa mengalahkan Yahudi hanya Allah Subhanahu wa taala. Luang Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wah, itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai tertawa-tawa. Wah, itu goblok, orang terdidik. Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Soekarno itu pengikut Puan, karena Yahuda itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, nasabnya Yahudi ya Pak. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah debat, Ibrahim itu pengikut Yahudi, itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni, atau Basim Masari pengikut Mbak Yeni, itu kan aneh. Wah, akhirnya sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum haula hajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Perjanjian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan Anda malah ndak ilmiah? Karena orang Yahudi iftadohu, malu semua. Wah, semuanya Muhammad. Itu satu-satunya kekalahan orang Yahudi. Tapi ayat-ayat seperti ini itu enggak populer. Ayat ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Jadi Islam, betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kanjeng Nabi menantang, ini perjanjian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi, padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim. Makanya Yesus kalah, tapi tetap ra Islam. Tapi nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Itu bukan makam kuburan. Karena makamnya Nabi Ibrahim tetap Hebron, temudi Palestina. Kira-kira itu Palestina. Jari Israel yo ning Israel, bola menang di. Jari ning Israel yo ning Israel, jari Palestina ning. Saya pernah ziarah ke sana di Hebron. Di makamnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jelas ya. Jadi nasa mansuh itu ketentuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan nasa mansuh. Nasa mansuh itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi lagi-lagi pinternya orang Yahudi merovokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi din yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi nasa mansub dianggap satu bentuk kebingungan. Gak kurang ajar tapi. Wah, akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya nasa mansub itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya terus saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Nah, kelirunya orang Yahudi adalah ternyata nasa mansuh yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil. Termasuk di Taurat dan Injil disifati dan Nabi yusolli ilal qiblatain, bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua kiblat. Makanya tetap ditantang. Qul fa'tu bitaurati fatluha in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinil, ayo bareng-bareng mengkaji Taurat. Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat. Karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha in kuntum shadiqin. Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan itu macam-macam. Dan itu pinternya orang Yahudi. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi dini
Yukhillu yauman wa yuharrimu ukhra. Ini penting sekali. Makanya Nasa Mansur itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fikih. Ini saya melanggar waktu. Ini sudah berapa? Saya yang tidak mengesahkan diri saya. Ya misalnya ini ya, ini kertas bawa ya, ini kertas saya bawa. Terus ini tak kasih uang misalnya, uang 100.000. Atau kalau contoh Imam Syafi'i dulu dididik Imam Malik begini. Ya Syafi'i, kalau kamu punya 2 budak, 2 pembantu, kalau dulu kan masih ada budak, 2 pembantu lah kira-kira. Seneng mana, yang cerdas sama yang goblok? Seneng yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantahan, seneng yang nurut. Lah yang nurut itu yang goblok. Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak beda ya. Seneng mana punya istri yang cerdas apa yang goblok? Coba jawab. Atau ibu-ibu mbak-mbak ini, seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas gak bisa diakali. Tapi goblok nurut tapi ya kadang di sini-sini kan di sini. Nah, itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngendikan wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banyak dolimnya. Dolim itu sifat mubalaghah. Kalau orang dolim sekali dolim, kalau sering zalum, kalau jahil biasa jahil, kalau banget jahili jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir, pengampun biasa. Kalau ghafur selalu mengampuni. Syakir, makanya sifatnya Allah Ta'ala ikut wazan fa'ul semua. Ghafur, syakur. Atau diikutkan wazan fa'al. Kalau goblok biasa jahil, goblok banget jahal kan itu. Kafir biasa kafir, kalau kafir banget kafar. Ya, jadi wazan balagha itu bisa fa'al, bisa fa'ul ya. Kafirin, kafar atau kafur. Paham ya? Malah ngaji nahwu. Ya tapi ini memang perangkatnya ya. Ini kan perang mau tidak mau. Makanya misalnya Allah tidak suka kulla kafarin banget kafir ya, Pak. Paham ya? Kulla khawanin banget khianate. Kalau khain khianat